Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 dan izinkan kami untuk mempresentasikan terkait materi mengelola lingkungan secara global. Nah, berikutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama ada Ecik Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102, lalu ada Amoy Putriyanti dengan NPM akhir 103, berikutnya ada Marsadinda Afritasari dengan NPM akhir 109, berikutnya ada Gita Khalifatul Hidayah dengan NPM akhir 115, ada Dinar Atria Losiana dengan NPM akhir 124, lalu ada Almirah Benita dengan NPM akhir 173, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait konsep dunia tanpa batas atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan the borderless world, atau yang dimana konsep ini tuh menggambarkan kondisi dunia pada saat ini yang dimana batas antar negara bukan lagi menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan berbisnis, lalu komunikasi dan pertukaran informasi. Hal ini dikarenakan adanya transportasi yang lebih berkembang pesat, lalu teknologi yang semakin maju seperti adanya internet pada saat seperti sekarang ini, dan sistem ekonomi global. Sebagai contohnya juga banyak banget warga asing ataupun kita yang dengan mudah berpergian ke luar negeri. Nah, manfaatnya tuh apa sih? Yang pertama, perusahaan sekarang bisa melakukan penjualan produk mereka ke luar negeri dengan mudah, jadi tanpa kesulitan apapun. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan dari negara lain, dan yang ketiga yaitu mengelola bisnis lintas negara secara online. Jadi nggak harus langsung ke suatu tempat di mana bisnis itu terjadi, tetapi dikontrol melalui online sudah bisa. Dan berikutnya ada globalisasi, yang dimana merupakan proses meningkatnya hubungan dan keterkaitan antar negara dalam bidang ekonomi, lalu teknologi, budaya, dan bisnis. Ciri-cirinya itu yang pertama, perdagangan antar negara ini semakin bebas dan semakin mudah, lalu informasi menyebar sangat cepat melalui internet, dan perusahaan bisa beroperasi di banyak negara. Seperti contohnya banyak sekali di negara kita perusahaan-perusahaan asing seperti dari Cina, Jepang yang membuka cabang di negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu produk dari berbagai negara mudah ditemukan. Nah, dan sebagai contoh, kita dengan mudah sekarang untuk membeli seperti pakaian dari luar negeri, dari Bangkok, China, dengan melalui marketplace saja, jadi tanpa sulit-sulit untuk harus ke negara tersebut. Baik, yang berikutnya ada pola pikir secara global atau bisa kita sebut dengan mindset global. Di dalam dunia yang tanpa batas ini, para pelaku usaha, baik manajer, harus memiliki mindset secara global, karena diharapkannya mereka dapat menghadapi sebuah perbedaan yang terjadi di antar negara tersebut. Nah, ciri-ciri orang dengan mindset global tuh bagaimana sih? Yang pertama, tidak hanya berpikir seperti di negaranya sendiri, karena setiap negara pasti memiliki budaya masing-masing dan ciri khas masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan dengan negara yang kita huni sekarang. Lalu berikutnya, mau belajar budaya lain, jadi open-minded atau berpikir secara terbuka. Berikutnya, bisa beradaptasi dengan cara kerja berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan dengan cara kerja kita sebelumnya, apalagi jika kita membuka bisnis di negara lain. Lalu menghargai perbedaan bahasa dan kebiasaan. Nah, kenapa sih ini penting? Kenapa pola pikir secara global ini penting? Nah, karena tanpa mindset global, perusahaan bisa gagal masuk pasar luar negeri. Akibatnya, yang pertama, salah memahami budaya. Yang kedua, cara komunikasi yang tidak cocok. Dan yang terakhir, strategi bisnis yang tidak sesuai. Jadi diharapkannya untuk para pelaku usaha, baik itu
ya usaha secara kecil maupun besar, dan juga para manajer itu dapat memiliki mindset secara global, karena itu penting banget untuk mengembangkan suatu perusahaan yang mereka jalani. Baik, selanjutnya yaitu tahapan menuju pasar global. Tahapan menuju pasar global di sini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap domestik. Tahap domestik yaitu berfokus sepenuhnya pada pasar di dalam negeri. Seluruh fasilitas produksi dan pemasaran ada di negara Asia. Jadi, tahap domestik ini hanya berfokus melayani pasar yang ada di dalam negeri, dan lokasinya ada di semua pabrik, kantor, dan gudang yang berada di negara asal. Selanjutnya yaitu ada tahap internasional. Tahap internasional yaitu mulai melakukan ekspor menggunakan strategi multi-domestik. Produk dan iklan disesuaikan dengan budaya unik tiap negara tujuan. Tahap internasional di sini yaitu mulai melakukan penjualan ke luar negeri. Jadi, perusahaan tidak lagi hanya di dalam negeri, tapi mulai mengirim barang ke negara lain. Pendekatan multidomestik di tahap ini yaitu perusahaan melakukan setiap negara sebagai pasar yang berbeda. Mereka akan menyesuaikan kemasan, iklan, atau rasa produk agar cocok dengan selera warga di negara tujuan tersebut. Fasilitasnya yaitu biasanya masih ada di negara asal, tapi sudah mulai punya divisi atau agen khusus yang mengurus penjualan di luar negeri. Selanjutnya yaitu tahap multinasional. Tahap multinasional di sini yaitu memiliki fasilitas produksi di banyak negara, menggunakan strategi globalisasi, produk standar, dan seragam di seluruh dunia untuk efisiensi. Jadi tahap multinasional ini ibarat punya rumah atau pabrik di banyak negara. Jadi perusahaan bukan lagi sekedar mengirim barang dari pusat, tapi sudah membangun fasilitas produksi dan kantor pemasaran di berbagai negara. Pendapatannya juga biasanya lebih dari sepertiga total penjualan perusahaan datang dari luar negara asalnya. Tahap multinasional juga memiliki strategi global, yaitu berbeda dengan tahap internasional yang sibuk menyesuaikan diri dengan selera lokal. Di tahap ini, perusahaan mulai melakukan standarisasi. Mereka fokus menjual produk yang mirip di seluruh dunia agar biaya produksi lebih murah, yaitu efisiensi. Selanjutnya yaitu tahap global tanpa negara. Tahap global tanpa negara yaitu tahap tertinggi, di mana batas negara tidak lagi relevan. Sumber daya diambil dari tempat termurah dan operasional terintegrasi secara global. Jadi, tahap global tanpa negara yaitu perusahaan tidak lagi merasa milik satu negara tertentu. Mereka adalah warga dunia. Operasionalnya yaitu penjualannya yaitu pabrik dan kantor pusat terbesar di mana saja. Mereka mencari bahan baku yang paling murah dan tenaga kerja paling ahli di negara manapun yang ada di dunia. Tahap global ini juga memiliki struktur, yaitu kepemilikan saham dan jajaran bos, manajer puncak, berasal dari berbagai negara yang berbeda-beda. Ia berfokus mencapai efisiensi maksimal dengan mengintegrasikan seluruh bisnisnya secara global. Di sini saya akan membahas mengenai strategi memasuki pasar. Baik, strategi memasuki pasar dalam lingkungan bisnis atau internasional melibatkan beberapa metode. Yang pertama ada ekspor, global outsourcing, lisensi, waralaba, hingga investasi langsung. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai beberapa metode tersebut. Yang pertama ada ekspor. Nah, metode ini paling umum dan minim resiko karena menawarkan produk atau jasa ke pasar luar negeri secara bertahap. Nah, strategi ini bisa dikatakan paling aman dan juga mudah karena kita tidak perlu bangun pabrik di sana. Untuk tantangannya, kita cuman di biaya pengiriman secara logistik untuk kita masuk ke dalam negara tersebut. Dan tentunya pajak masuk negara tersebut harus kita hitung secara teliti. Nah, kita produk seperti kalau masih bingung, intinya tuh seperti ini. Kita produksi barang di pabrik sendiri atau di dalam negeri, di Indonesia. Lalu kita kirim produk kita ke luar negeri, seperti Cina mungkin, terus Kanada mungkin, seperti itu. Selanjutnya ada global outsourcing. Nah,
Global outsourcing ini merupakan praktik bisnis yang mengontrakkan fungsi operasional ke pihak ketiga di negara lain untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengakses keahlian khusus. Nah, ini adalah cara untuk hemat biaya. Contohnya perusahaan Amerika nih, tapi pabriknya di Indonesia, karena di Indonesia itu harga atau upah buruh di Indonesia itu lebih murah daripada di Amerika. Nah, tujuannya supaya harga pokok produksi kita jadi rendah dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, intinya kita cari bahan baku atau tukang dari negara lain yang harganya jauh lebih murah dari negara kita sendiri. Selanjutnya ada investasi langsung. Nah, untuk investasi langsung ini yaitu penanaman modal secara langsung ke dalam aset real atau bisnis, di mana investor terlibat aktif dalam pengelolaan, memiliki kontrol, dan bertujuan untuk keuntungan jangka panjang. Nah, jadi investasi langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu joint venture atau usaha patungan. Dan yang kedua ada wholly owned subsidiary atau cabang milik sendiri. Yang pertama ada joint venture atau usaha patungan. Jadi kita bisa bagi modal dan bagi resiko. Misalnya kita bangun pabrik bareng dengan perusahaan lokal supaya lebih tahu seluk-beluk pasar di negara tersebut. Simpelnya kalau dalam istilah itu bisa dikatakan seperti nikah. Kita bekerja sama dengan perusahaan lokal di sana untuk bangun bisnis bareng, nyari keuntungan bareng, seperti itu. Jadi yang kedua ada wholly owned subsidiary atau cabang milik sendiri, yaitu ini adalah strategi paling beresiko karena semua modal dari kita, tapi keuntungannya juga buat kita semua. Kita punya kontrol penuh atas standar biaya dan kualitas di sana. Intinya kita bangun semuanya sendiri dari nol di negara orang, itu paling berani. Baik, selanjutnya ada waralaba dan juga lisensi. Kenapa saya sebut secara bersamaan? Karena berkaitan antara waralaba dan juga lisensi. Kalau waralaba itu kan hak khusus atau lisensi yang diberikan oleh pemilik merek, produk, atau sistem operasional kepada pihak lain untuk memasarkan barang atau jasa dengan ciri khas usaha tertentu berdasarkan perjanjian. Kalau lisensi adalah izin resminya. Jadi lisensi itu izin resmi baik tertulis maupun hukum yang diberikan oleh pemilik hak atau kekayaan intelektual merek, paten, atau otoritas kepada pihak lain yang menggunakan, memproduksi, atau menikmati manfaat ekonomi suatu aset dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Nah, jadi lisensi dan waralaba ini contohnya McDonald's atau kopi janji jiwa. Kita cuman kasih mereka izin buat mereka pakai nama brand kita. Lalu mereka bayar setoran atau royalti kepada kita. Kita nggak perlu repot ngurus biaya produksi harian, karena itu urusan mereka. Kita cuma ngasih izin buat mereka makai produk kita atau nama dari produk kita. Intinya kita tidak jualan barang secara langsung, tapi kita menyewakan merek atau cara kerja kita ke orang lain. Jadi kita tidak perlu repot mengurusi biaya produksi harian, tapi kita udah dapat keuntungan dari dengan cara menyewakan nama brand kita tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan lingkungan internasional. Jadi, manajemen internasional ini adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan lebih dari satu negara. Tantangan lingkungan internasional ini juga memiliki fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini ada dasar perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,
dan pengendalian tidak berubah-ubah ketika suatu perusahaan beroperasi baik pada situasi dalam negeri maupun internasional. Selanjutnya, ada faktor-faktor penting dalam memahami tantangan lingkungan internasional. Yang pertama, ada lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini adalah kondisi di mana ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Nah, lingkungan ekonomi ini terdiri dari beberapa faktor seperti pembangunan ekonomi pasar, sumber daya, dan produk nilai tukar. Yang kedua, ada lingkungan politik dan hukum, yaitu di mana lingkungan ini perusahaan harus berhadapan dengan sistem politik asing dengan pengawasan dan peraturan pemerintah yang ketat. Dari lingkungan politik ini, terdapat penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ada resiko politik. Nah, resiko politik ini adalah ancaman kehilangan aset atau kontrol akibat kebijakan pemerintah asing. Yang kedua, ada ketidakstabilan, yaitu gangguan operasi karena konflik atau kerusakan. Yang ketiga, ada hambatan hukum, yaitu kerumitan perbedaan aturan. Yang keempat, ada mitigasi, yaitu penggunaan asuransi politik dan analisis indeks resiko. Dan yang ketiga, ada lingkungan sosial budaya, yaitu kebudayaan suatu negara meliputi pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat sekitar. Nah, lingkungan sosial ini terdapat nilai-nilai sosialnya, diantaranya adalah yang pertama jarak kekuasaan, yang kedua ada tingkat penghindaran ketidakpastian, dan yang ketiga ada individualisme dan kolektivisme. Kolektivisme ini yaitu kerangka yang ketat mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi. Dan yang terakhir ada maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas ini yaitu sikap yang mengutamakan prestasi herois, pekerjaan yang cenderung menuntut. Sedangkan femininitas yaitu sikap mengutamakan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di bagian ini, saya akan membahas tentang bagaimana negara-negara di dunia saling bekerja sama dalam perdagangan dan apa saja tantangan yang muncul di era globalisasi ini. Pertama, kita akan membahas tentang aliansi perdagangan. Ada organisasi yang sangat penting bernama WTO, singkatan dari World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Tugas utama WTO adalah menjadi pengawas agar perdagangan antar negara berjalan adil tanpa hambatan yang curang dan membantu menyelesaikan jika ada sengketa dagang. Selain itu, ada yang disebut blok ekonomi regional, seperti Uni Eropa dan NAFTA yang merupakan singkatan dari North American Free Trade Agreement atau Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Inti dari aliansi ini adalah menghapus tarif. Tarif itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor. Sehingga, dengan dihapusnya pajak ini, harga barang antar negara anggota jadi lebih murah dan ekonomi pun tumbuh lebih cepat. Selanjutnya, kita mengenal istilah MNC atau Multinational Corporation, yang dalam bahasa Indonesia disebut perusahaan multinasional. Sebuah perusahaan disebut MNC jika mereka memiliki fasilitas produksi atau pemasaran di banyak negara sekaligus. Ciri khasnya adalah mereka tidak menganggap cabang di luar negeri sebagai bagian terpisah, melainkan mengelolanya sebagai satu kesatuan sistem bisnis dunia. Jadi, mereka bisa dengan mudah memindahkan modal atau teknologi ke negara manapun yang dianggap paling menguntungkan. Namun, globalisasi juga punya sisi gelap yang sering dikritik. Ada istilah yang disebut outsourcing global atau offshoring. Ini adalah kondisi di mana perusahaan besar memindahkan pabrik atau operasional mereka ke negara lain yang upah buruhnya sangat rendah.
Memang bagi perusahaan ini menguntungkan, tetapi bagi negara asal ini berdampak buruk karena menyebabkan hilangnya lapangan kerja secara massal. Selain itu, banyak orang mengkritik bahwa globalisasi hanya memperkaya perusahaan raksasa, sementara pengusaha lokal kecil seringkali tergilas karena tidak mampu bersaing dengan modal yang begitu besar. Jadi, kesimpulannya, aliansi perdagangan memudahkan kita untuk berbisnis secara global. Namun, manajer masa depan juga harus sadar akan dampak sosialnya agar globalisasi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi perusahaan multinasional atau MNC. Multinational company adalah perusahaan besar yang memiliki aset di banyak negara, namun manajemennya tetap terkoordinasi secara global. Mereka sangat berkuasa dan berpengaruh secara ekonomi. Karakteristik dari perusahaan multinasional di sini yang pertama ada beroperasi di banyak negara. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar, mengurangi biaya produksi, dan memanfaatkan peluang global. Yang kedua, manajemen terkoordinasi secara global dengan keputusan strategis tetap dikendalikan oleh kantor pusat. Yang ketiga, memiliki ekonomi yang besar. Memiliki kekuatan ekonomi yang besar. MNC menguasai modal besar dan dapat mempengaruhi pasar internasional, rantai pasok global hingga kebijakan ekonomi negara tuan rumahnya. Yang keempat, transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan adanya transfer teknologi dan pengetahuan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan adanya ketergantungan, yang mana hal ini tentunya kurang baik. Yang kelima, struktur organisasi kompleks dan multi-layer, yang mana terdiri dari headquarters, regional offices, dan anak perusahaan. Yang keenam, yaitu strategi global namun adaptif lokal. MNC menggabungkan efisiensi global dengan penyesuaian produk atau layanan sesuai budaya dan regulasi lokal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan budaya. Pengertian kecerdasan budaya yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru, serta memberikan respons perilaku yang sesuai. Kemampuan ini sangat penting bagi para manajer yang bekerja di negara asing untuk mempelajari bahasa yang digunakan di negara tersebut. Di samping mempelajari norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, dan hal-hal yang dianggap tabu di sana. Selanjutnya ada 3 aspek kecerdasan budaya. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu kemampuan mengamati dan memahami budaya dan perbedaannya. Yang kedua aspek emosional, yang berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Seorang manajer harus yakin dengan kemampuannya untuk memahami serta berbaur dengan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu aspek fisik, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi, dan bahasa tubuh dengan budaya setempat. Baik, untuk selanjutnya ada pengelolaan lintas budaya. Yaitu yang pertama ada perbedaan budaya mempengaruhi cara berpikir dan bekerja. Pengelolaan lintas budaya ini merupakan kemampuan manajer untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya di lingkungan kerja internasional. Yang kedua, manajer diharuskan memahami budaya negara tempat bekerja, karena setiap negara mempunyai kebiasaan dan cara komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, yaitu menghindari kesalahan budaya dalam organisasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kepekaan budaya kerja. Nah, manajer juga perlu mengembangkan kepekaan budaya kerja ini karena untuk menghormati dan menyesuaikan diri dengan budaya lain. Dan yang terakhir yaitu peran manajer dalam lingkungan global. Yang pertama, memimpin karyawan dari lintas negara dengan berbagai budaya. Serta yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Ketiga, menyesuaikan gaya kepemimpinan. Nah, di sini manajer itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan budaya karyawan agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir yaitu menghormati nilai budaya yang berbeda. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih.